Halo anak-anak hebat, selamat datang di channel YouTube Web TV dalam program Konco Sinau. Ketemu lagi dengan Bu Lucia. Bagaimana kabar kalian semua? Bu Lucia berharap kalian semua baik, sehat, dan tetap semangat belajar. Jangan lupa, kita juga harus selalu bersyukur kepada Tuhan atas semua hal yang diberikan kepada kita. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kita bisa belajar dengan baik dan lancar. Berdoa dipersilakan. Selesai. Kali ini kita akan belajar untuk tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema yang ketiga, hidup bersih dan sehat di tempat bermain, pembelajaran yang ketiga, khususnya untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak hebat, biasanya di manakah kalian bermain? Kemudian, bagaimana cara kalian untuk menerapkan hidup bersih dan sehat di tempat bermain? Ayo, kita bersama-sama ceritakan untuk berbagi pengalaman dengan teman-temanmu. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar kosakata tentang kebersihan di tempat bermain dan membuat laporan pengamatan tentang kebersihan tempat bermain. Anak-anak hebat, kalian perhatikan tampilan berikut ya. Pada tampilan tersebut ada beberapa contoh kosakata tentang kebersihan di tempat bermain ya. Kita lihat, ada beberapa kosakata di situ. Ada kata bermain, berolahraga, pepohonan, dan sejuk. Dari kosakata-kosakata itu, mari kita lihat lagi. Apa artinya ya? Mungkin kalian bisa mencari lagi kosakata-kosakata apa saja yang bisa kalian ambil dari gambar di situ. Pada gambar itu tampak ada 2 anak perempuan yang sedang duduk. Nah, mungkin selain kosakata bermain, olahraga, pepohonan, sejuk, kalian juga bisa mencari kosakata-kosakata yang lain ya. Kemudian yang kedua, anak-anak hebat akan belajar membuat laporan pengamatan tentang kebersihan di tempat bermain. Bagaimana caranya? Nah, kita ikuti langkah-langkah menyusun laporan pengamatan. Yang pertama, untuk membuat laporan pengamatan, kalian harus mengamati terlebih dahulu tentunya tempat apa yang akan kalian amati. Kemudian untuk langkah yang kedua, saat melakukan pengamatan, hendaknya kalian mencatat hal-hal penting yang ada di tempat yang akan kalian amati. Berupa apa saja? Yang kalian amati bisa menggunakan pertanyaan. Yang pertama, apa yang terjadi? Setelah diamati, ada peristiwa apa? Mungkin ada anak-anak yang sedang bermain. Kemudian untuk mengamati lagi kita gunakan pertanyaan yang kedua. Di mana peristiwa itu terjadi? Nah, di mana anak-anak itu sedang bermain? Bisa di taman, bisa di lapangan, atau mungkin di belakang rumah, bisa jadi ya. Nah, yang ketiga, kalian bisa menjawab pertanyaan kapan. Kapan peristiwa itu terjadi? Nah, pertanyaan kapan bisa kalian jawab dengan keterangan waktu, contohnya pada sore hari atau mungkin pada hari Minggu pagi, bisa kalian jawab dengan itu. Kemudian yang keempat, kalian catat siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kalian sebutkan nama teman-teman atau nama orang yang ada di dalam peristiwa tersebut. Kalian bisa menyebutkan nama teman-teman kalian, atau mungkin kalau misalnya kalian melihat ada tokoh tertentu dalam peristiwa tersebut, bisa kalian sebutkan. Nah, demikian ya langkah-langkah untuk membuat laporan pengamatan tentang kebersihan tempat bermain. Anak-anak hebat, nanti kita akan mengamati beberapa tempat di mana Dayu dan teman-temannya biasa bermain. Dayu dan teman-temannya bermain di banyak tempat. Kita simak satu persatu ya. Nah, kalian perhatikan yang pertama. Dayu dan teman-temannya mendapat tugas sekolah. Mereka ditugaskan untuk menggambar lingkungan dan benda-benda yang ada di sekitarnya.
Dayu dan teman-teman mengerjakan bersama. Mereka menggambar di taman sekitar kompleks tidak jauh dari rumah Dayu. Kita perhatikan, ternyata Dayu dan teman-temannya terlibat dalam sebuah percakapan. Kita lihat di sini. Nah, begini percakapan mereka kira-kira ya. Kita harus menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Kemudian Edo, teman Dayu menjawab, teman-teman, siapa yang membersihkan dan merawat tempat ini ya? Disahut lagi oleh Intan temannya Dayu. Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Nah, dijawab lagi oleh teman Dayu yang lain. Betul. Tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Anak-anak hebat, setelah tadi kita menyimak percakapan Dayu dan teman-temannya mengenai kebersihan di tempat bermain, kita lihat kita bisa menemukan beberapa kosakata baru tentang kebersihan di tempat bermain. Dari percakapan yang tadi sudah kita lihat pada tampilan di sini, kita menemukan ada kosakata indah, ada kosakata nyaman, dan juga ada kosakata rindang. Apakah kalian sudah mengerti arti dari ketiga kosakata tersebut? Jangan khawatir. Di sini kita akan belajar bersama apa arti dari ketiga kosakata tersebut. Anak-anak hebat, mungkin sambil kalian berdiskusi dengan orang yang ada di dekat kalian, yuk kita lihat di sini ada pasangan kata untuk ketiga kosakata tersebut. Kita pasangkan ya. Ada pasangannya segar dan sejuk. Kemudian bawahnya ada banyak cabang ranting dan daun. Pada pilihan yang ketiga ada bagus dipandang mata. Nah, mari kita pasangkan dari ketiga kosakata indah, nyaman, dan rindang dengan pilihan arti yang ada di sebelahnya. Nah, anak-anak hebat, kira-kira indah pasangannya dengan apa ya? Ya, bagus sekali. Indah pasangannya dengan bagus dipandang mata. Kemudian untuk nyaman, pasangannya apa ya? Nah, pintar sekali. Di sebelah sana menjawab kalau nyaman berpasangan dengan segar dan sejuk. Kosakata yang ketiga, rindang. Bagaimana dengan arti kata rindang? Nah, tentunya untuk pilihan yang terakhir ya. Rindang berarti banyak cabang ranting dan daun. Anak-anak hebat, misalnya kita membuat kalimat dengan kata indah. Akan seperti ini, Bu Lucia berikan satu contoh ya. Bunga itu indah sekali. Mungkin artinya bunga itu bagus dipandang mata. Begitu ya anak-anak hebat. Untuk kosakata yang kedua dan ketiga, kalian bisa membuat kalimatnya, kemudian kalian artikan lagi. Anak-anak hebat, sebelum kalian bermain di rumah atau dimanapun, kalian tentunya wajib untuk memilih tempat yang bersih. Kalian harus bisa untuk mengenali tempat bermain yang bersih. Bagaimana ciri-ciri tempat bermain yang bersih? Kita lihat. Ciri-ciri tempat bermain yang bersih adalah 1. Selalu disapu. Yang kedua, peralatan bermain tertata dengan rapi. Kemudian yang ketiga, tentunya tempat bermain yang bersih itu tidak akan ada sampah yang berserakan di kanan dan kiri. Yang keempat, ciri-ciri tempat bermain yang bersih adalah ada tempat sampah yang disediakan untuk anak-anak membuang sampah sehingga sampahnya tidak berserakan. Kalau tempat bermain kalian bersih, pastinya kalian akan betah dan nyaman untuk bermain di situ. Tempat bermain yang kedua, di sini terlihat Dayu dan teman-temannya membuat mainan dari tanah liat. Otomatis karena bermain dengan tanah liat, maka tempat bermain mereka menjadi kotor. Nah, membuat kerajinan dari tanah liat dapat membuat lingkungan menjadi kotor.
Setelah membuat kerajinan, sebaiknya lingkungan tempat bermain itu harus segera dibersihkan. Nah, tampak lagi pada layar ada perbincangan Dayu dan teman-temannya. Kita ikuti ya. Nah, Dayu mengatakan, "Teman-teman, tempat kita ini menjadi becek, kumuh, dan banyak bercak-bercak tanah. Tempat ini harus kita bersihkan kembali." Kemudian teman Dayu menjawab, "Betul," kata Dayu, "tempat ini juga berantakan. Kita harus merapikannya kembali." Nah, melihat percakapan Dayu dan teman-temannya tentang membersihkan tempat setelah mereka bermain, kira-kira Lucia ingin bertanya kepada anak-anak hebat, bagaimana dengan anak-anak hebat? Apakah kalian juga merapikan dan membersihkan kembali tempat bermain setelah selesai bermain? Wah, tentunya kalian juga seperti itu ya, seperti Dayu dan teman-temannya. Setelah selesai bermain, anak-anak hebat merapikan dan membersihkan kembali tempat bermain sehingga nyaman dan rapi kembali. Kembali lagi setelah kita menyaksikan tadi percakapan Dayu, setelah membersihkan tempat saat bermain tanah liat, kita memperoleh 3 kosakata baru lagi ya. Ada kosakata becek, ada kosakata bercak, dan ada kosakata kotor. Kita bisa melihat makna dari kosakata tersebut. Kata becek berarti tempat yang berair. Kemudian kosakata yang kedua, bercak, adalah noda atau kotoran berupa bintik-bintik kecil. Kemudian untuk kosakata yang ketiga, kotor, itu berarti adalah kotor atau tercemar. Bagaimana anak-anak hebat? Mudah bukan? Kita belajar sedikit demi sedikit kosakata tentang kebersihan tempat bermain. Anak-anak hebat, tempat ketiga untuk Dayu dan teman-temannya bermain adalah taman yang berada di dekat jalan raya. Di taman itu mereka bisa mengamati setiap kendaraan yang lewat. Kalian bisa melihat dari tampilan gambar ya. Di situ kalian melihat ada banyak sekali mobil, kemudian kok tertutup ada awan ya, bukan awan maaf, itu ada kabut atau asap ya. Asap itu dihasilkan oleh kendaraan-kendaraan bermotor. Nah, kendaraan bermotor tadi mengeluarkan asap yang menimbulkan polusi udara. Menimbulkan apa anak-anak hebat? Ya, kosakata berikutnya adalah polusi udara. Apa itu polusi udara? Mari kita simak bacaan yang ada di samping. Asap menyebabkan polusi udara. Hiruk pikuk kendaraan di jalan raya layak untuk diperhatikan. Banyak sekali kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Banyak kendaraan yang mengeluarkan bunyi klakson terlalu kuat. Bunyi yang terlalu kuat tersebut mengganggu alat pendengaran. Beberapa kendaraan juga mengeluarkan asap yang terlalu banyak. Asap menimbulkan polusi udara. Polusi udara tidak baik untuk kesehatan. Kita dapat terkena ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. ISPA ini dapat mengakibatkan kematian. Polusi udara disebabkan oleh kendaraan bermotor yang akan mengganggu kesehatan pernafasan kita. Contoh gangguan pernafasan ya ISPA itu tadi ya anak-anak hebat. Nah, bagaimana cara kita untuk menghindari ISPA? Nah, salah satu caranya adalah jika kalian bepergian, kalian kenakan masker. Apalagi untuk kondisi seperti sekarang ini ya, kalian lebih wajib untuk menjaga kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Anak-anak hebat, kesehatan dan keselamatan kita ketika bermain harus juga diperhatikan. Saat kita memilih tempat untuk bermain, kita juga harus memperhatikan ada sampah atau kotoran atau tidak. Jika tempat yang akan kita gunakan untuk bermain itu ada sampahnya, tentunya kita wajib untuk membersihkannya terlebih dahulu. Termasuk menjaga keselamatan ketika kita bermain. Kita harus mewaspadai adanya benda-benda berbahaya yang ada di sekitar tempat bermain kita.
Jangan-jangan di tempat itu ada duri atau pecahan kaca yang akan sangat berbahaya jika melukai kaki, sehingga kegiatan bermain kita menjadi terganggu. Tidak hanya tempatnya saja, tetapi kesehatan badan kita juga perlu dijaga. Mengapa menjaga kesehatan itu penting, anak-anak hebat? Karena apabila badan kita sakit, semua kegiatan kita akan terganggu. Lalu, bagaimana caranya kita untuk menjaga kesehatan? Nah, kita simak. Di sini ada gambar bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan badan. Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan, setelah buang air besar, atau melakukan aktivitas. Yang kedua, berkaitan dengan gosok gigi, kita menggosok gigi sebelum tidur atau setelah makan. Untuk menjaga kesehatan badan, yang ketiga adalah mandi sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Wajib ya anak-anak hebat untuk mandi 2 kali sehari. Anak-anak hebat, setelah tadi kita belajar tentang kosakata, tentang kebersihan di tempat bermain, dan juga membuat laporan pengamatan, sekarang tiba saatnya kita untuk berlatih. Anak-anak hebat, silahkan menyiapkan buku tulisnya ya. Kemudian kalian amati gambar di samping. Jelas ya anak-anak hebat? Di situ ada gambar apa saja? Ada gambar anak yang sedang bermain, kemudian ada petugas kebersihan, kemudian anak-anak itu terlihat sedang melakukan apa ya? Setelah kalian perhatikan gambarnya, sekarang anak-anak hebat silahkan. Yang pertama, kalian tulis kosakata apa saja yang bisa kalian temukan dari gambar yang ada di samping. Misalnya kalian bisa menuliskan bersih, kotor, sapu, atau mungkin kata-kata yang lain ya. Kalian bisa kembangkan, kalian bisa perhatikan gambarnya, kalian tulis kosakatanya. Kemudian tugas yang kedua, kalian tulislah laporan pengamatan dari gambar tersebut. Nah, bagaimana anak-anak hebat? Mudah bukan? Nah, mudah sekali ya, karena kita tadi sudah belajar, maka tugas ini pasti mudah sekali. Untuk mengerjakannya, kalian bisa juga meminta bantuan dari orang tua atau orang terdekat kalian. Anak-anak hebat, hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah ataupun di sekolah, tetapi termasuk dalam tempat bermain juga. Demikian pembelajaran kita hari ini ya anak-anak hebatku. Hari ini kita sudah belajar tentang kosakata, tentang kebersihan di tempat bermain, dan membuat laporan pengamatan tentang kebersihan di tempat bermain. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah!